Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Fatihah musannif wa mu'allif bihadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma habibna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asrif qalbana amma syarabtahu anna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah yang mana masih memberikan kepada kita semua taufik hidayah serta inayah, sehingga hal keadaannya di bulan yang mulia ini, bulan Rabiul Awal, Allah masih memilih kita, menghendaki kita, memudahkan kita berkumpul berjumpa pada malam ini di majlis ini, yang mana mudah-mudahan majlis ini dipenuhi keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam selalu tercurah dan tertuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat beliau, dan kepada orang yang mengikuti beliau sampai hari akhir nanti. Halaman 137. Sebagian ulama tidak menyenangi membaca sebagian awal surah dan dipotongnya. Telah diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca sebagian surah Yunus ketika beliau sampai kepada penyebutan Musa dan Firaun, maka beliau potong. Lalu beliau ruku, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sembahyang subuh membaca satu ayat suratul Baqarah, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, yang artinya katakanlah kami beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan apa yang diturunkan kepada kami. Ini semalam membahas tentang keadaan imam di saat membaca surah. Dan pada rakaat kedua, Rabbana amanna bima anzalta, wahai Tuhan kami beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan. Beliau mendengar Bilal radhiyallahu anhu membaca dari sini dan dari sana. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Bilal bin Rabah sembahyang dan membaca surahnya itu, bahasa kita itu jika umpama suratul Baqarah seayat, surah Al-Imran seayat, artinya ambil sana ambil sini, dan keadaannya disambung-sambung dengan keadaannya beda-beda surahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya tentang hal itu, lalu ia menjawab, aku mencampurkan yang baik dengan yang baik. Maka beliau bersabda, ahsanta, artinya kamu telah melakukan kebaikan. Ini seumpamanya ada seorang imam, lalu si imam ini tuntung membaca halqannya suratul Fatihah.
Ini kan artinya sembahyang nang disuruh banyaring. Lalu di dalam surah itu keadaannya ambil surah ini seayat, ambil surah nang lain seayat, ambil surah nang lain seayat, maka dipertanyakan apakah itu boleh. Nah, lalu dijawab di dalam kitab Imam Al-Ghazali itu pernah dilakukan Bilal bin Rabah, dan dipertanyakan oleh Rasulullah, kenapa? Karena Bilal bin Rabah ulun mencampur yang baik dengan yang baik. Jadi buat surahnya tuh surah tentang surga atau surah itu tentang rahmat, walaupun keadaannya itu bercumut-cumut, beambil. Lalu dijawab oleh Rasulullah, sentak bujuk ikam, artinya boleh aja. Beliau, artinya Rasulullah, membaca mufassal yang panjang sampai 30 ayat pada sembahyang zuhur. Nah, jadi sembahyang zuhur Rasulullah itu imbah Fatihah rakaat pertama dan kedua itu membaca surahnya 30 ayat. Sedangkan pada salat asar beliau membaca separuh daripadanya, artinya 15 ayat. Dan pada salat maghrib dengan akhir mufassal, artinya menghabiskan surah. Akan tetapi kada mesti seperti ini. Kada mesti seperti ini. Salat yang terakhir dikerjakan oleh Rasulullah adalah salat maghrib. Padanya beliau membaca surah mursalat, mun kada salah hilap ini 50 ayat. Setelah itu beliau tidak salat sehingga beliau meninggal wafat. Secara jumlah dengan meringankan itu lebih utama, lebih afdal jamaah itu banyak. Nah, jadi mun kita jadi imam, jamaahnya itu banyak. Gunakan efeknya, jamaahnya tuh banyak, itu disuruh hal keadaannya sepaling afdal, jangan terlalu panjang. Bahasanya itu cak maghrib itu cukuplah kuliah cak umpama Isa alhaqumut takasur dan inna'a taina atau ayat-ayat handap nang lainnya. Beliau bersabda mengenai rukhsah ini, ijazalla ahadukum bin nas fal yukhaffif fa inna bihumul dha'ifa wal kabir wa zal hajjah wa ijazalla li nafsih fal yutawwil ma syaa. Artinya salah seorang di antaramu salat dengan manusia, bila ikam jeung Nabi jadi imam maka ringankanlah, artinya jangan terlalu lambat bana kada, cepat benar sampai hal keadaannya menghilangkan tumakninah kada. Karena di kalangan mereka ada orang yang lemah, orang tua, dan orang yang mempunyai keperluan, dan apabila ia salat untuk dirinya maka panjangkanlah sakahandaknya. Jar Nabi, bila ikam menjadi imam kadu sahakin bapanjang-panjang, kecualinya ada di kelompok kita atau umpamanya atau satu majelis, artinya jelas dah, artinya orang itu tuh dah sehendak duduk di majelis, artinya kada ada kesibukan apa-apa lagi, silahkan panjang. Atau santri-santri kita umpamanya, nah amun umpamanya kita menjadi imam dan posisi tempat kita itu atau langgar atau masjid itu di perjalanan dan nang banyak hal keadaannya nang singgah ini orang musafir, jangan berpanjang-panjang. Bila hendak berpanjang-panjang jaga Rasulullah sorangan, nah jangan terpaling. Di saat jadi imam panjang sorangan handap, itu ngarannya orang minta tangguh. Nah itu orang minta tangguh. Dan bagusnya lihat halak Nabi itu. Sebab sembahyang itu salah satu sembahyang itu tandanya diterima semalam apa? Akan menimbulkan akhlak nang bagus. Kada memikirkan egonya sendiri. Diitihi di belakang ini banyak nang tuha kah, banyak nang anom kah, didengar adakah baik. Nah, bila ada jangan terlalu lambat, nah, atau terlalu panjang.
Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sembahyang Isya dengan suatu kaum, ia membaca suratul Baqarah. Jadi sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal sembahyang Isya sidin baca suratul Baqarah. Lalu seorang laki-laki keluar dari sembahyang dan menyempurnakan bagi dirinya, artinya muparakaah hadap suratul Baqarah itu panjang. Lalu muparakah, mereka mengatakan laki-laki itu menjadi munafik. Lalu nabo pandir tujuh orang munafik, bagaga panjang aja ayatnya. Lalu muparakah. Lalu kedua orang itu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga Mu'adz radhiyallahu anhu dan bersabda, apakah kamu tukang fitnah hai Mu'adz? Gara-gara ikam jamaah Daud, gara-gara gawian ikam jamaah saling menyambeti. Gara-gara ikam hal keadaannya ada salah seorang daripada jamaah tadi mengatakan orang namu para kati munafik. Jadi artinya apa? Rasulullah pun kadakan tujuh juga. Menhendak panjang itu surangan aja tadi. Bacalah surah Sabbihis atau Wassama'i wal Tariq atau Wassamsi wad Duha. Nah, jadi Nabi nah handap-handap aja. Bila sembahyang Isya itu Sabbihis kah, Wassama'i wal Tariq kah. Jangan di tengah orang banyak umpamanya Sabbihis. Surangan kuliah kulhu itu jelas benar sudah. Bila surangan kuliah kulhu pasti jadi imam orangnya banyak lalu Sabbihis saja. Dengan artinya dorongannya selain daripada Allah. Jadi orang yang menjadi imam itu memikirkan jamaah. Ini ngarannya bijaksana. Jika umpama kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari itu, di saat kita berbicara, di saat kita bertingkah laku, di saat kita memperbuat sesuatu, bahasa orang tua bahar itu banganga nyerba pandir. Dirasa-rasa lo mampu ada hanya bepandir, jangan asal pandir. Adapun tugas-tugas pada rakaat rukun salat maka ada 3. Nah, jadi tugas imam ada 3 macam. 1. Meringankan rukuk dan sujud, maka dalam tasbih tidak melebihi atas 3. Telah diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, aku tidak melihat sembahyang yang lebih ringan daripada sembahyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu cepat, cuma sempurna, kada meninggalkan nih dalam keadaan sempurna. Memang diriwayatkan juga bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika sembahyang di belakang Umar bin Abdul Aziz, di mana ia yang salatnya lebih mirip dengan sembahyangnya Rasulullah daripada pemuda ini. Ia berkata, kami bertasbih di belakang 10 kali, dan diriwayatkan secara jumlah bahwasanya mereka berkata kami membaca tasbih di belakang Rasulullah di dalam rukuk dan sujud 10 kali. Artinya sama. Bahasanya itu Rasulullah dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ujar sahabat Sidin Ibnu Malik bahwasanya Anas bin Malik sembahyang di belakang Umar bin Abdul Aziz. Jadi sidin di saat aku sembahyang di belakang Nabi, aku membaca tasbih itu artinya jaraknya itu lawasnya rukuk dan sujud itu 10 kali. Dan sebagaimana aku sembahyang di belakang Umar bin Abdul Aziz pun membaca tasbih 10 kali. Sujud 10 kali itu adalah baik, tetapi 3 kali itu apabila jamaahnya banyak adalah lebih baik. Artinya mun jamaahnya banyak lebih bagus lagi 3 kali. Apabila tidak hadir kecuali orang yang mengkhususkan kepada agama, maka tidak mengapa dengan bacaan tasbih 10 kali. Ini adalah sebagai penggabungan antara riwayat-riwayat. Nah, catatan tadi apabila ini memang jamaah kita dasar sudah berperjanjian, ayuh berpanjang-panjang, ayuh banyak. Dan ketika bangun dari rukuk, imam sugenya untuk membaca Sami Allahu liman hamidah. Ini menurut mazhab kita Imam Syafi'i, dan kita pun membaca Sami Allah liman hamidah.
Nah, bila mazhab nang lain kan ada juga imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum mengatakan Rabbana lakal hamd. Itu pun bujuk aja juga. Pada makmum sugenya untuk tidak menyamai imam pada rukuk dan sujud, tetapi ia mengakhirkannya, maka ia tidak turun untuk sujud kecuali apabila dah imam telah sampai ke tempat sujud. Nah, jadi je imam gajili bila kita sembahyang berjamaah. Apabila gerang kita tuh 4 sujud juga apabila imam dahi imam tuh sampai ke sajadah. Hanya kita sujud juga. Demikian juga cara mengikutnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia tidak turun untuk rukuk sehingga imam lurus rukuk. Jadi jangan diumbai imam. Artinya kita tuh badudi-dudi. Cuma jangan juga talalu galai. Jangan juga. Jangan juga. Umpamanya pang keadaannya nih kita sembahyang jamaah. Kenapakah? Lalu taduhulu kita pada imam. Imam masih lagi umpamanya sami Allahu liman hamidah. Imam masih membaca Rabbana lakal hamdu. Kita ini keadaannya itu sujud. Nah, itu dua keadaan. Satu babulik. Nang kedua muparakah. Muparakah. Jadi kita telah sembahyang itu berjamaah. Jangan jua maimbai imam, jangan jua talalu galai. Imam tuntung ruku, imam i'tidal, seorang hanya ruku. Apalagi imam sujud, seorang hanya ruku, itu makruh. Makruh itu hal keadaannya menghilangkan pahala jamaah. Jadi ngatakan bila imam itu sudah rukuk, hanya kita rukuk juga. Bila dahi imam sampai ke pashapan, hanya kita sujud juga. Artinya tuh jangan berimbai lah. Telah dikatakan bahwasanya manusia itu keluar dari sembahyang atas 3 bagian. Orang nih sembahyang jamaah pahalanya tuh beda-beda, walaupun satu tempat dan satu imamnya sama. Ada satu kelompok dengan 25 sembahyang. Kita masuknya kan sembahyang jamaah ini 27 derajat pahalanya. Yaitu orang-orang yang bertakbir dan rukuk setelah imam. Ini orang ini sembahyang jamaah tuntung dapat 27 derajat. Itu disebabkan apa? Bertakbir sesudah imam, amun bertakbir tadahulu pada imam jelas sudah ada berjamaah. Dan inya rukuk setelah imam dan sujud pun setelah imam, itu 27 pahalanya. Dan yang kedua satu kelompok dan dengan satu sembahyang. Ini orang sembahyang berjamaah, akan tetapi pahalanya seperti pahala surga. Yaitu orang-orang yang menyamai selalu bersamaan dengan imbai itu jadi berdua. Bila sama harus lagi takbiratul ihram gitu. Itu orang berjamaah cuma pahalanya satu. Dan yang ketiga satu kelompok dengan tidak mendapatkan sembahyang, yaitu orang-orang mendahului. Ya orang ini kada dapat lalu pahalanya. Kenapa? Orang yang mendahului bertakbir pada huluannya pada imam umpamanya, itu jelas sudah hal keadaannya itu bukan sembahyang berjamaah. Jadi kesimpulan, bila kita jadi imam, jangan terlalu lambat dan jangan terlalu cepat. Artinya mentalalu cepat itu sampai hal keadaannya meninggalkan umat. Yang kedua, bila jamaah banyak, ayat itu jangan terlalu panjang. Yang ketiga, hal keadaannya di saat kita sembahyang berjamaah itu tadudi pada
Contohnya, bila imam rukuk sudah rata, hanya kita rukuk. Bila imam sudah sujud, dahinya menyentuh lantai, hanya hal keadaannya kita pun sujud. Dan jangan juga si makmum terlalu lambat. Apalagi sampai tertinggal beberapa rukun dah. Cepat apa sih? Si imam rukuk, iktidal, sujud, duduk, iftiras. Tapi pilih sawah hanya rukuk, jangan. Sebab itu menghilangkan hal keadaannya pahala berjamaah. Dan yang ketiga, bisa mengganggu orang yang dihitung. Juga ada hal keadaan itu kadang berpindah-pindah. Dan yang selanjutnya apa? Ada orang yang sembahyang berjamaah itu mendapatkan pahalanya 27 derajat dengan catatan tadudi pada imam. Ada nang hal keadaannya satu derajat hanya mendapatkan orang itu sembahyang berjamaah, akan tetapi pahalanya seperti keadaannya itu sembahyang sorangan adalah orang yang menyamai imam. Ada orang itu tidak sama sekali mendapatkan pahala jamaah karena pada dahulu pada imam. Kesimpulannya, dan kita sedikit membaca kitab mengenal nama Allah Al-Qabad dan Al-Basat 113. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa mu'allif bihadzal kitab wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qabad dan Al-Basat. Qabad dan Basat adalah nama Allah yang ke-21 dan ke-22. Di dalam nama Allah Ta'ala itu ada 99, dan di dalam 99 itu yang ke-21 dan ke-22 itu nama Allah Qabad dan Basat. Al-Qabad dan Al-Basat artinya dia yang menggenggam dan dia yang menghampalkan. Dan dalam Al-Quran disebutkan wallahu yaqbid wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Artinya dialah Allah yang menyempitkan dan yang melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Adapun pengertian dua nama ini sangat luas. Dialah Allah yang membuat hati kita itu sempit, dan dia juga yang membuat hati kita jadi lapang. Dialah Allah yang membuat hati kita susah, dan dia pula yang membuat hati kita senang. Dialah Allah yang membuat hati kita merasa sumpek, dan dia juga yang membuat hati jadi tenang. Inilah salah satu di antara makna-makna Qabad dan Al-Basat. Dia nang maulah sumpek, dia nang maulah senang. Dia nang maulah kecewa, dia nang maulah gembira. Dia nang maulah kacau, dan dia nang maulah tersusun. Imma ada kalanya dengan sebab, ada kalanya tanpa sebab. Jadi dua keadaan manusia itu dalam 24 jam, kadang kala sumpah, kadang kala bahagia, kadang terlepas dari itu. Dan lagi dia Allah yang menarik roh dari diri kita apabila sudah sampai umur, dan Allah juga yang menyerahkan kembali roh itu pada kita waktu ditiup sangka. Ini nang tukang tarik dan ini nang tukang hantar. Dialah Allah yang menarik rezeki dari tangan kita, dan dia pula yang memberikan rezeki bagi kita. Nang maulah lambat dan nang maulah sampai. Dialah Allah yang mempersempit rezeki pada kita, dan Allah pula yang meluaskan rezeki pada kita. Itulah di antara keluasan makna Al-Qabad dan makna Al-Basat. Kenapa garang? Kalau untungnya tahu ini, ya paling kada tahu kalau tujuannya di saat sumpah itu siapa nang dituntut, siapa nang dihadapi, nang di saat sanang itu siapa yang diutamakan. Namun kada paham si A, si B, si C, si D, si E, macam-macam.
Dengan apa dan bagaimana Allah menjadikan hati kita sumpek, sedih, resah, dan gelisah. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita perasaan-perasaan tersebut, ada yang dengan satu sebab yang kita ketahui, dan ada pula yang tanpa kita ketahui sebab. Hanya dalam Quran itu artinya dialah Tuhan yang maulah senang dan dialah Tuhan yang maulah menang. Jadi hati manusia itu bisa senang tanpa sebab, bisa lapang tanpa sebab, bisa bahagia tanpa sebab, dan bisa oleh ada sebab. Bisa hal keadaannya sumpek dengan sebab, bisa juga tanpa sebab. Hati rasa kada nyaman, takkan apa kada tahu. Asal lapang aja, ajak kawan banyak dapat rezeki, ada juga ya, ada kayak banyak, ada sedikit, ada cuma hati ini asal lapang. Kenapa ada tahu juga. Nah, dua keadaan itu seharusnya maulah kita sadar. Allah sedang mengenalkan dua nama ini. Mau itu dengan sebab, mau itu tanpa sebab. Dan tidak akan terlepas dari kekecewaan, kesedihan, kesumpekan, kecuali nama Allah Al-Basat ini pulang memperbuat. Makanya bergandeng Al-Qabad dan Al-Basat. Hikmahnya apa? Kada bagataan salalawasan kita sumpek, kada salalawasan kita sadih, kada salalawasan hal keadaannya rezeki kita ini kada datang, dan kada salalawasan rezeki kita ini selalu mengalir. Kenapa? Sebab khalaqtul jinna wal insa illa kuciptakan jin dan manusia ujar Allah untuk menyembahku. Di dalam tafsir liyahu untuk mengenal. Cuma berapa banyak manusia itu terhijab dan terdinding oleh si A dan si B. Makanya kan guru kita melajari, seharusnya kita bertanya, apa hikmah dari kejadian ini? Apa yang dimaksudkan Allah hal keadaannya menetapkan ini kepada rukun iman yang keenam, takdir baik dan takdir buruk itu datang dari Allah. Kenapa dikatakan buruk itu menurut kita? Menurut Allah ada di salah buruk itu. Yang kedua apa? Di saat ikam sumpah, ikam hal keadaan ingin senang, ikam mengerti dah yang memberi kesenangan itu Allah. Di saat rezeki engkau menepis atau hal keadaannya rezeki engkau sedikit, ikam tahu dah nang meluaskan rezeki engkau itu Allah. Dengan cara apa kita? Bisa dengan beristighfar, bisa dengan hal keadaannya bersalawat. Iza azalahum la yastaqimun wa la yastaqim. Ketetapan Allah itu kada kawa didahului sedetik, diundur saja. Nang maulah kacau balau itu si A, si anu bang, si anu bang, si anu bang, hingga si anu. Dan ketahuilah, tiap-tiap perbuatan Allah itu pasti ada hikmah. Sedikit cerita hadir dari Arwah Guru Mantas. Jadi Arwah Guru itu bahari suah bepandir lawan ulun, lawan sepupu ulun di Banjar. Inya datang membawa sebuah masalah. Belum kan mengisahkan masalahnya. Lalu jago masalah itu diumpamakan ikam di dalam perjalanan, ikam di dalam hal keadaan satu tujuan, misalnya Banjar, jalan Amuntai atau jalan Pantai. Lalu di tengah perjalanan pohon apa? Pohon enggak? Nah ikam menyangka pohon gabah ini menghambat
akan sesuatu perjalanan hidup. Diumpamakan rezeki santet, hati sah, sakit, hati kacau balau, hati gelisah, dan lain sebagainya macam. Nang kada nyaman itu diumpamakan pohon gak. Orang jadi sidin jangan mulu abut, jangan dulu hal keadaannya melihat ke kanan, melihat ke kiri, oleh siapa, kenapa, dan apa. Nang pertama kali ikam lakukan, ikam pinggirkan dulu mobil ikam dan turun pada mobil. Bahasa kita tuh eling, maingatku Allah mempunyai dua nama Qabd dan Bast. Dialah Allah nang maulah orang bersedih, dialah Allah nang maulah orang sedih, dan tidak terjadi kepada orang yang beriman kesedihan, kesumpekan, sesuatu nang hal keadaannya nang kada nyaman, bahkan duri nang mencucuk kakinya, melainkan menghapus dosa. Jadi Sayyidina Ali, tiap-tiap masalah itu pada ingat kalimatnya, disebabkan oleh dosa. Dan untuk keluar daripada masalah, engkau bertaubatlah kepada Allah. Bahasa secara hal keadaannya apa? Secara nampak, secara zahir, secara zahir. Tidaklah hal keadaan itu yang menyebabkan masalah itu selesai kecuali engkau kembali kepada Allah. Bahasa guru tadi, turun dulu pada mobil. Caka ibarat pengandagaan higa akan kalau kandagaannya andak standar 1 2. Habis sudah diatur, dilihat kamu, dijanguk nih, dijanguk di muka sebelah pohon tuh kayak paha beri. Siapa tahu hal keadaannya seandainya pohon itu kada tumbang, menjadikan ikam ini celah. Dan seandainya jadi sidin hal keadaannya tidak ada apa-apa, takutnya ikam kawalah pulang mengangkat pohon nanggana itu surang supaya mobil atau kendaraan ikam itu ya. Bila ikam ada kawa ya sidin, aduh sabalapah-lapah, duduk dulu di pinggir ya. Siapa tahu karena ada yang lewat situ juga, sama pada hendak jalan dan sama pada kada kawaja ya. Nah keluar juga orang tuh pada mobil, turun juga orang tuh pada kendaraan, karena di situ karena ikam akan menemukan kawan untuk menghilangkan. Makin banyak orang yang datang, makin mudah pohon itu hal keadaannya bagi saya kepada ya. Kadang kala jaga waktu itu nang kada bisa hal keadaannya kita sadari di saat bermasalah hingga hendak lakas, hendak ya. Sedangkan di antara rukun iman itu adalah percaya dengan Al-Quran dan ujar Al-Quran. Tidaklah kau didahulukan sedetik dan diundur sedetik akan kata. Dan di dalam kitab ini Allah mempunyai dua nama. Dialah Allah nang maulah sedih, dialah Allah nang maulah cemas, dan dialah Allah nang menghilangkan sedih dan cemas. Jangan marah, jangan hal keadaannya itu frustasi. Pandanglah seperti pandangan tadi. Oh aku duduk dulu. Nah duduk di sini bisa sambil apakah husnuzan itu jelas. Sangka baik dengan Allah Ta'ala itu jelas. Sambil menunggu bantuan Allah dan sambil menunggu sesuatu nang hal keadaan yang kita anggap ini kada beres, kita ada menulis sesuatu. Ibarat tuh ada masalah kalau nang digawi
Ka berdagang buah, lu berdagang. Cakah ke kantor jam bawa dulu ke kantor. Cakah ke kabun, bawa lo. Jangan mengongot mikir akan itu mau tuntung juga. Cakanya mau tuntung, cakanya mau ada solusi, kadang mau ulah milik bang. Bukti kita kadang mampu tuh ya milik tadi. Si. Bukti kita kadang mampu tuh ya kadang kau guri mikir aku. Seharusnya aku nih kadang mampu. Apa enggak? Uyuh. Abang balapah duduk adalah siapa tahu Allah akan memberikan solusi lewat jalan pernikahan. Bisa lewat datang orang lain. Bisa dia memberikan ilham karena dia memberi nama Al-Masih. Dialah Allah yang melepaskan sesuatu sumpah sedih gelisah. Dialah Allah yang membukakan pintu rezeki sedih. Kita ini buka kartu juga. Suai kalau oleh kada berduit. Di saat kada berduit itu apa? Bergulung-gulung, datanglah. Ada juga. Atau hal keadaannya maniwas umumnya ikam bang mama, ikam bang bapak. Ada juga. Ada menyelesaikan. Ada kalanya itu masalah. Allah ingin mengenalkan dua nama ini sehingga kau mempunyai rasa di dalam hati di Allah lah yang kuasa dan yang maha. Di saat Nabi Musa alaihissalam hendak dengan kaumnya di belakang Fir'aun di muka lautan Nil, bakunyong mati, berenang mati, bertahan di bumi. Ini taktil kan? Taktil. Dan bahkan pulang ada kaumnya bahasa ulutnya lah mati. Pasti ada. Yang bila kita tuh bermasalah tuh nang maulah kita tuh tambah frustasi. Seharusnya kita paham, oh ini cara Allah. Maulah aku ditambah berharap dan mempunyai keyakinan tidak ada yang bisa menyelesaikan ini kecuali Allah. Jangan tempat cemas. Iya amba pamai, dintu hau pamai kita nangisan ada. Ada apa panjang-panjang kalau aku mau kan nangis tuh paling kadang mah kalau bersih. Salah satu hikmah menangis itu membersihkan nangisan dahulu gitu. Dan yang kedua kan nangis itu paling kadang maulah ringan ini nang jibak ini li. Oh, wah. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa di saat dapat tekanan daripada Fir'aun dan kekhawatiran daripada hal keadaannya itu kaumnya dijawab oleh Nabi Musa Allahu saya. Jadi kita bertanya saat ini Allah mengetahuilah keadaan kita ulang jawab sudah. Saat ini Allah mendengarlah saat ini seandainya aku merintih, meminta, memohon, mengharap kepada jelas sudah. Saat ini hal keadaannya apakah yang terjadi kepada aku ini di luar batas ambangku? Ada. Sebab sesuatu yang terjadi kepada kita itu pasti hal keadaannya ada keluar dari batas ambang. Kenapa hal keadaannya seolah-olah ini di luar kemampuan kita? Jawabannya sebagaimana kisah ada seorang murid datang kepada seorang bang aduh sakada mampu lagi ulun dan kumpet lalu jadi sang guru coba pengambil uyah taulah uyah uyah gaji. Lalu diambil sang murid tadi uyah. Nah, jadi ambil sasendok buat 3 aduk. Ha, ha, ha.
minum pakai sih maka menjadi apa takawujudlah mau hanya sama sama jelas sama atau uyah apa asin ah, asin. Habis itu jadi seorang guru coba pang tumpah pulang uyah itu sasinduk ke dalam sumur itu aduk haru gasani pang punya sumur tuh asin asin imbah dihirup sampai ada tumpah di sabeta aduk pulang asin arti paham bukan masalah yang besar tapi hati. Kenapa sempit? Kau saat itu mengandalkan diri. Engkau saat itu menganggap dirimu untuk kau menyelesaikan masalah tanpa pertolongan. Ikam kau baik mulak masalah memang menentukan masalah. Nah, ada sadar. Ada bukan masalah menanggan karena sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tidak akan ditimpakan suatu masalah apapun itu melainkan ia mampu dan mampunya pun atas pertolongan nang maulah sempit nang maulah pusing nang maulah apa-apa itu hati kita ini terlalu sakit ada orang berisi duit 20.000 sabu lamberan lapang ada orang lain orang berisi duit 100 juta pusing udah ini bujukan bukannya tahu juga kan ini saya kok 20.000 jadi kantong lagi nah lapangnya kok koge ada saya kok 100 juta nah begagu nah kepala 100 juta artinya apa masalah bukan nang maulah sakit bukan nang maulah ketika tapi kita satu mengandalkan kita mengandalkan income ya Tuhan ingin membela ingin membenarkan pun ikam kawa juga bilanya anak datang istri dulu ada main untung akan masalah apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam Allah saya yang Nabi Musa Allah menyaksikan aku zahiran batinan sesuatu yang dipikirkan saya itu nang digigit hati dipikir dinyata ataupun di dalam sanu lalu masuklah ilham nah ilham masuk wahyu bukan wah yang Allah catuk tungkat tiga itu bila alam seandainya Nabi Musa memakai akal itu tungkatnya siapa enggak catuk pak sebubungulan ya lah cak catuk akan non Fir'aun sama masuk akal aja kan semua tongkat tadi bisa jadi ulah gak salahnya kan tapi lantaran wahyu dari Allah ternyata lawannya dan aku pun jadi Musa kan tahu juga apa yang aku nah itu beda duduk dulu di pinggir jalan duduk dulu santai siapa tahu ada ilham dari Allah bisa itu masuk tanpa sebab tanpa perantaraan atau lewat barat dulu kita tuh kenapa ya ya hari mau ya kenapa ini kenapa itu kenapa ini kenapa nang iya jika benarkan Allah kita benar Allah mempunyai nama Al-Qabad dan Allah mempunyai nama Al dialah yang menggenggam sesuatu dialah yang melapangkan melepaskan sesuatu tunggulah bantuan Allah dengan melakukan kebaikan
Salah satu dari cara Allah menggelisahkan hati yaitu dengan diberikannya kita musibah atau dengan diingatkannya pada dosa-dosa yang pernah kita perbuat dahulu. Dan bisa juga Allah memberikan perasaan sedih itu dengan bertajalli dengan sifat-sifat keagungan dan kebesarannya, itu dibayang-bayanginya kita dengan ajab, siksaan yang sangat pedih, sehingga demikian itu membuat hati kita jadi kacut, sedih dan duka cita. Allah ingin mengenalkan nama bertajalli itu ulun artikan Allah sedang ingin mengenalkan namanya, lalu menjadi gelisah. Nah, ikam aku rajin mana? Yang ikam merasa hebat rajin mana? Yang merasa relasi, kawan, harta, pangkat mana? Nah, nang sedihnya nah kawalah bahasa ulun aja bang. Memudahkan pak bertajalli itu panjang lebar itu dipanjangkan mengingatkan Allah saat itu mengenalkan siapa itu Allah yang maha berkuasa dan sehingga runtuhlah, makanya apa, lahir dalam bersujud pada Allah yang wujud. Nabi coba sujud pada sudut hati, maka nampaklah tujuan runtuhlah berhala tertutup dengan di saat apa nampak saya Rasul akui benarkan akui hakikat ada kawa yang bertambah biasa kamu bujuk apa bujuknya saya bujuk bantuan kita bakar semakin kita bakar semakin kita mencari mungkin kita mencari makin kumpul turun bubuhan buat dudukan pohon sedang tumbang. Turunan dulu kita pada mobil, hidupin arus mobilnya bisa minyaknya habis ya, habis pakai pulang tumbang motornya kawat jalan, pohonnya tipis, dapat kawat pindah, mobilnya habis bensin sama, ibu dudukan dulu membenarkan aku meninggalkan Allah meninggalkan kita yang meninggalkan Allah oleh sebab mengandalkan si A, andalkan si B, andalkan pangkat, andalkan duit, andalkan kecerdasan, andalkan ini dan tinggalkan itu semua dengan cara memegang yang dulu itu bantuan Allah. Buktinya ini yang andalkan ini pun tidak menyelesaikan. Itu yang menyelesaikan, andalkan saat ini akan selesai. Kajian nyampe minum obat ini kenapa kada ampe? Nah, iya aja. Allah mengenalkan dengan caranya bahwasanya Dia Maha Segala dan berbuat semau-mau kita. Tugasnya bagus. Makanya Nabi Musa saat Allah Ta'ala bertajalli syukur kita agar dapat bantuan Allah zahiran batinan. Makanya setelah sujud doanya Rabbi firli warhamni wajhub, ya Allah ampuni ulun, kasih sayang ulun keluarga ulun daripada masa aduh lu berdoa kagum tadi sujud tuh nang kacau gajin tuh sujudkah dahulu atau ada bahasa sujudan Allah.
Adapun cara Allah membuat rasa sedih pada kita tanpa sebab yang kita katakan, namun tiba-tiba saja ada perasaan kita jadi tidak enak, gundah, padahal tidak ada musibah menimpa dirinya. Sebentar saja hati kita jadi tidak tenang, ditampakkan oleh Allah kesedihan itu pada kita dengan sifatnya Al-Qadar. Kemudian Allah pula yang mengembalikan hati kita jadi gembira, baik dengan sebab yang kita ketahui ataupun juga tanpa sebab diketahui. Sebabnya padahal tidak ada merasa kedatangan sesuatu, tetapi hati kita merasa senang dan gembira. Ada tuntungin, ada lapang. Tungangan Allah mengenalkan dua nama. Dan Allah ingin kita membenarkan yang kuasa itu Allah. Nah, itu modal hidupnya siapapun. Bila kada kabet, bila kada senang, sedih. Bila kada sumpah, gembira. Bisa dengan sebab, bisa tanpa sebab. Maka di saat dua keadaan itu sadar, Allah sedang mengenalkan nama. Harap Rabbi bi, aku mengenal Tuhanku dengan pertolongan Tuhan. Dengan sebab nang dikehendaki Allah, atau tanpa sebab sasuk. Itu baik yang nyaman tuh Arab orang BB. Nyaman Araban. Siapa yang mengenal diri Arab tadi akan mengenal Tuhan. Kenal Tuhan kan dulu hanya tahu kenal diri kan. Nah, dulu hanya kenal Allah. Sadar dulu baru datang bantuan Allah. Di saat Rasulullah diimbang di kota Madinah, dihabarkan para kafir Quraisy mengepung kota Madinah. Apa dijawab Nabi? Hasbunallah. Nabi itu saat itu pun hatinya masih ingat Allah. Di dalam kita sembahyang pun bisa aja ingat Allah. Nah, abad dan al. Semakin kita tutup, makin Allah mengenalkan namanya lawan kita agar kita benar. Dan salah satunya itu kenapa itu di saat kita dipertanyakan di dalam kubur marah Allah, Allah Tuhan sebabnya melihat di alam semesta. Nah, itulah nama Allah Al-Qabad dan Al-Basad. Mau itu rezeki, kesenangan, kesedihan, ada sebab tanpa sebab, maka pahamilah itu sarana atau burak yang dikehendaki Allah untuk mengenal nama bahasa ulun Jepang burak kalau kalian sarana kan Rasulullah itu burak dan menghantar saat Islam dan ada kalanya sedih dan senang pun adalah alat transportasi kita untuk merasakan mengenal merasakan nama nama Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum warhamna kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi وزينا بالحلم واختمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حببنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصرف قلبنا عما صرفته عنا يا مولانا يا مجيب يا هادي لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين القريب. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami, arahkanlah kami, karena kami menyadari tanpa pertolongan Dia, tanpa arahan Dia, tanpa bantuan Dia, apapun yang kami rencanakan akan
Apapun yang kami inginkan tidak akan pernah tercapai. Ya Allah, bimbinglah kami, arahkanlah kami, bantulah kami karena kami, ya Allah, dengan berkat taufik hidayah Engkau menyadari kami ini bagaikan hal keadaan debu yang berterbangan tanpa arah, tanpa kecuali atas pertolongan Tuhan. Kami ini umpama sesuatu yang hal keadaannya tidak bisa bergerak kecuali atas hal keadaannya, bantuan dan daya upaya dari Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami, arahkanlah kami di dunia wa fil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, la quwata illa billahil aliyyil azim. Taqabbalallahu minkum.